Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Rizka Ainun Tias, NIM 1900512040097 dari jurusan Teknik Informatika 2019 TIP. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang standarisasi jaringan komputer. Apa sih pengertian standarisasi jaringan? Standarisasi sendiri merupakan sebuah aturan main atau protokol yang digunakan agar semua pekerjaan dapat berjalan dengan baik. Protokol adalah perangkat yang mengatur komunikasi di antara beberapa komputer di dalam sebuah jaringan, sehingga komputer-komputer anggota jaringan dan komputer berbeda platform dapat saling berkomunikasi. Kegunaan dilakukannya standarisasi sendiri yaitu untuk dapat digunakan banyak orang, memudahkan komunikasi satu sama lain, dan memudahkan dalam melakukan pekerjaan. Selanjutnya, kita akan membahas dua model jaringan. Yang pertama adalah model OSI dan yang kedua adalah model TPC atau IP. Kita mulai dari model OSI, Open System Interconnection, adalah suatu model konseptual yang terdiri atas 7 layer, yang masing-masing layer tersebut memiliki fungsi yang berbeda. Berikut ini adalah layer pada OSI. Layer ketujuh, Application Layer, merupakan lapisan paling atas dari model OSI dan bertanggung jawab untuk menyediakan sebuah interface antara protokol jaringan dengan aplikasi yang ada pada komputer. Contohnya SMTP, Telnet, dan File Transfer Protocol. Layer 6, Presentation Layer, bertanggung jawab untuk mendefinisikan sintaks yang digunakan host jaringan untuk berkomunikasi. Layer 5, Session Layer, bertanggung jawab untuk mengendalikan sesi koneksi dialog seperti menetapkan, mengolah dan memutus koneksi antar komputer untuk dapat membentuk sebuah sesi komunikasi. Layer 4, Transport Layer, bertanggung jawab untuk mengirimkan pesan antar dua atau lebih host di dalam jaringan. Transport Layer juga menangani pemecahan dan penggabungan pesan dan juga mengontrol kendala jalur koneksi yang diberikan. Protokol TPC merupakan contoh yang paling sering digunakan pada Transport Layer. Layer 3, Network Layer, bertanggung jawab untuk menetapkan jalur yang akan digunakan untuk melakukan transfer data antara perangkat di dalam suatu jaringan. Router jaringan beroperasi pada layer ini, yang dimana juga menjadi fungsi utama pada layer network dalam hal melakukan routing. Layer 2, Data Link Layer, bertanggung jawab untuk memeriksa kesalahan yang mungkin terjadi pada saat proses transmisi data dan juga membungkus bit ke dalam bentuk data frame. Data Link Layer juga mengolah skema pengalamatan fisik seperti alamat MAC pada suatu jaringan. Layer 1, Physical Layer, merupakan layer pertama atau yang terendah dari model OSI. Layer ini bertanggung jawab untuk mentransmisikan bit data digital dari physical layer perangkat pengiriman atau sumber menuju ke physical layer perangkat penerima atau tujuan melalui media komunikasi jaringan. Setelah mengetahui tentang model OSI, bagaimana cara kerja model OSI? Proses yang terjadi pertama adalah pada application layer, yaitu menyediakan program aplikasi email yang akan digunakan untuk mengirim data ke komputer lain melalui jaringan. Pada presentation layer, email tersebut kemudian dikonversi menjadi sebuah format jaringan. Kemudian, pada session layer akan dibentuk sebuah sesi perjalanan data tersebut dari mulai dibentuk hingga selesai proses pengiriman. Pada transport layer, data tersebut dipecah menjadi bagian-bagian kecil lalu kemudian akan dikumpulkan kembali pada transport layer si penerima. Pada network layer akan dibuatkan sebuah alamat dan ditentukan jalan yang akan dilalui oleh data tersebut untuk dapat sampai ke tujuan. Pada data link layer, data tersebut dibentuk menjadi sebuah frame dan alamat fisik dari perangkat pengiriman dan penerima akan ditetapkan. Kemudian pada layer terakhir, physical layer mengirimkan data tersebut melalui sebuah medium jaringan menuju ke lapisan transport si penerima.
Lalu kemudian alur yang sama terjadi pada komputer tujuan namun dimulai dari layar paling bawah, physical layer, hingga ke layar paling atas, application layer. Proses pengiriman paket data dari layar ke layar ini disebut dengan peer layer communication. Selanjutnya adalah model TPC atau IP. TPC atau IP, Transistor Control Protocol atau Internet Protocol, adalah standar komunikasi data yang digunakan oleh komunitas internet dalam proses tukar-menukar data dari satu komputer ke komputer lain di dalam jaringan internet. Kelebihan dari TPC atau IP yaitu merupakan protokol yang bisa diarahkan, mekanisme pengiriman datanya handal dan efisien, open platform yaitu tidak terkait oleh jenis perangkat keras atau perangkat lunak tertentu, bersifat terbuka sehingga bisa mengirim data antar sistem komputer yang berbeda dan menjalankan pada sistem operasi yang berbeda pula. Dapat dijalankan pada jaringan internet, token, bahkan melalui sambungan telepon. Semua sistem pada TPC atau IP dapat mengirim data ke alamat sistem lain. Kelemahan dari TCP atau IP memungkinkan buffer overflow attack. TPC atau IP mengimplementasikan arsitektur berlapis yang terdiri dari 4 lapis yang dapat dipetakan terhadap model referensi OSI. Macam-macam layar TPC atau IP yaitu layar tingkat 1, Network Interface Layer, berfungsi mendefinisikan protokol pada hardware yang digunakan dalam pengiriman data. Pada layar ini terdapat protokol seperti Ethernet pada LAN, PPP pada WAN, dan Frame Relay. Layer tingkat 2, Internet Layer, sebagai penyedia fungsi IP addressing, routing, dan menentukan path terbaik. Internet Layer memiliki protokol TPC atau IP. Layer tingkat 3, Host-to-Host Transport Layer, sebagai penyedia service yang digunakan oleh Application Layer dan mempunyai dua protokol utama yaitu TPC dan UDP. Layer tingkat 4, Application Layer, sebagai penyedia servis terhadap software yang berjalan pada komputer. Protokol yang beroperasi pada layar ini adalah HTTP, VTP, POP3, SMTP, dan lain sebagainya. Persamaan dan perbedaan OSI model dengan TPC atau IP models. Persamaannya adalah masing-masing model menggunakan layer dan menjelaskan proses komunikasi data, memiliki aplikasi layer meskipun terdapat perbedaan fungsi untuk layer tersebut, memiliki transport dan internet network layer, masing-masing menggunakan asumsi pengiriman paket data secara packet switch dalam mencapai alamat tujuan. Bagi network profesional, kedua model tersebut harus dipelajari untuk memahami konsep dasar komunikasi data di jaringan. Sedangkan perbedaan OSI layer dengan TPC layer adalah di dalam OSI layer terdapat 3 layer yang berkaitan dengan aplikasi. Dalam OSI layer, proses komunikasi data di dalam jaringan secara fisikal dimodelkan dalam 2 layer, data link dan physical layer, sedangkan pada TPC atau IP dimodelkan dalam 1 layer, yaitu network access. Dalam OSI layer memiliki 7 layer dan menjelaskan proses komunikasi data di dalam jaringan, sedangkan pada TPC atau IP hanya memiliki 4 layer. TPC atau IP lebih populer untuk digunakan karena lebih sederhana ketimbang model OSI. OSI mengembangkan modelnya berdasarkan teori, sedangkan TPC mengembangkan modelnya setelah sudah diimplementasikan. Apa bedanya TPC dengan UDP? TPC, Transmission Control Protocol, adalah protokol berorientasi koneksi di mana data ditransfer 2 arah setelah pengaturan koneksi. Sedangkan UDP, unsur data protokol, adalah protokol tanpa koneksi di mana data diperlukan untuk dikirim dalam potongan. Selanjutnya adalah port. Port adalah mekanisme yang mengizinkan sebuah komputer untuk mendukung beberapa sesi koneksi dengan komputer lainnya dan program di dalam jaringan.
Port dapat mengidentifikasi aplikasi dan layanan yang menggunakan koneksi di dalam jaringan TCP atau IP. Berikut ini adalah jenis-jenis port. Yang pertama, Welcome Port atau Reserve Port. Memiliki rank 0 sampai 1023, merupakan port standar atau port umum yang sudah ditetapkan atau reserved oleh IANA Internet Assigned Number Authority. Hanya dapat diakses oleh sistem account atau root account. Yang kedua adalah Registered Port, memiliki rank 1024 sampai 49151, dapat diakses oleh program dengan program aplikasi yang digunakan oleh user account biasa. Selanjutnya adalah Dynamic Assigned Port, merupakan port yang ditetapkan oleh sistem operasi atau aplikasi yang digunakan untuk melayani request dari pengguna sesuai dengan kebutuhan. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang standarisasi jaringan komputer. Semoga dapat bermanfaat. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf dan terima kasih.